Ya, kalau dulu guru PPKN saya waktu SMA bilang, kalau laki-laki punya 5 kriteria, atau seorang istri punya 5 kriteria, rata-rata dapatnya cuma 1. Dapat 2 itu bagus. Apalagi 3, malah syukur, wah apalagi 5. 1001 katanya. Karena tidak mungkin 100% apa yang kita mau itu ada di pasangan kita. Kemudian ada satu nasihat yang kemudian ini saya rubah dengan bahasa saya sendiri ya, biar sampean lu enak gitu. Jadi ketika nanti kamu bertemu dengan jodoh kamu akan merasakan vibes yang berbeda dibandingkan kamu bertemu dengan orang lainnya. Ketika bertemu orang tepat di waktu yang tepat, ya ini sering orang salah paham ya. Maksudnya adalah tadi, ketika kita benar-benar sudah siap di fase kita, oke nih, saya mau nikah, gitu loh. Itu ketika di waktu yang tepat. Sebenarnya laki-laki tertarik dengan perempuan itu fitrah. Perempuan tertarik dengan laki-laki juga fitrah. Yang tidak wajar laki-laki tertarik dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika seorang laki-laki tertarik dengan perempuan pun sebaliknya, perempuan tertarik dengan laki-laki, tapi kok masih di pesantren, itu belum dalam waktu yang tepat. Karena di pesantren belum boleh nih nikah. Ngerti loh maksudnya? Atau tadi dalam rangka masih menyelesaikan studinya dulu. Ya meskipun kuliah itu boleh-boleh saja kok nikah dulu. Meskipun belum wisuda. Tapi coba rasakan. Kuliah sudah menikah dengan kuliah yang belum menikah. Fokusnya akan berbeda. Ketika kita misalkan contoh. Kadang dosen itu membagi tugas kelompok itu random. Laki-laki perempuan dicampur. Kalau belum punya suami, belum punya istri, santai-santai saja. Coba bayangkan kalau sudah punya istri, punya suami. Dilalah bojone sampean. Orangnya. Napa jeneng ini? Jelesan. Cemburunan. Tugasnya radati nilainya enggak dapat A, dapatnya E. Misalkan seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain misalkan. Atau organisasi misalkan. Orang yang aktif di organisasi ini sering saya sampaikan, mohon maaf, dengan beberapa sahabat-sahabat Ansor, Banser, ataupun dengan rekan-rekan IPMI PPNU. Ada beberapa rekan-rekan IPMI PPNU mengatakan yang kemudian bertransformasi menuju Ansor maupun Muslimat, Fatayat ya mohon maaf, kemudian baru Muslimat. Mengatakan ghirohnya kok berbeda ya, semangat kita kok berbeda ya, dari dulu IPNU, IPPNU, menuju Ansor, menuju Fatah kok berbeda ya. Saya dengan enteng menjawab, ya karena IPNU itu ada IPPNU-nya, IPPNU ada IPNU-nya. Ketika sudah menjadi Ansor, ya Ansor tok, Fatah ya Fatayat tok. Itu secara nggak langsung yang pertama. Yang kedua, ketika IPNU IPPNU kita masih single rata-rata. Ketika sudah Ansor, nah kadang di daerah saya itu justru unik kadang. Umurnya belum mencapai untuk Ansor, tapi karena sudah menikah, dia sudah malu ikut IPNU. Udah saya geser ke Ansor aja karena sudah nikah. Padahal secara ADART-nya belum secara usia. Ataupun sebaliknya, udah umurnya harus ikut Ansor karena dia belum nikah, istiqomahin IPNU. Harapannya dapat IPPNU mungkin. Nah ini contoh. Nah maka tadi waktunya kadang belum tepatnya seperti itu. Lah orang yang tepat itu siapa? Tadi saya juga bilang di akhirnya meskipun tidak ada yang 100% tepat. Tapi paling tidak dengan beberapa parameter jodoh yang tadi saya sampaikan, tungkahul mar ahli arba'in babal-babal dan sebagainya. Terus kemudian orang Jawa mengatakan harus tahu bibit, bebet, bobot. Betul nggih? Kita punya parameter-parameter khusus. Misalkan tadi saya bilang saya itu lebih cenderung tertarik dengan perempuan yang pintar dibandingkan parameter yang lainnya. Ini yang saya utamakan dulu. Nah, kira-kira dari taruhlah 5 kategori atau 4 kategori sesuai hadisnya. Ya, kalau dulu guru PPKN saya waktu SMA bilang, kalau laki-laki punya 5 kriteria atau seorang istri punya 5 kriteria, rata-rata dapatnya cuma 1. Dapat 2 itu bagus. Apalagi 3, malah syukur, wah apalagi 5. 1001 katanya. Karena tidak mungkin 100% apa yang kita mau itu ada di pasangan kita.
Ya meskipun manusia itu makhluk yang paling sempurna, iya, tapi kan ya kita ini manusia biasa. Lisanu mahalul katok wal kemejan nggih. Ya, mahal khotok wan manusia. Lah bisa jadi kelemahan-kelemahan kita ini akhirnya ketika bertemu dengan pasangan kita, oh ternyata saya lemah di sini, ditutup istri saya. Oh istri saya lemah di sini, ditutup saya. Itu, maka saya juga sering menyampaikan, ada kalanya cerminan, ada kalanya pelengkap, istri saya nambahi, ada kalanya cobaan. Ya cobaan contohnya tadi, istrinya Fir'aun dan istrinya Nabi Nuh. Ini contoh. Maka ketika kita tahu parameter-parameter itu, ya coba kita buka hati. Jangan teman-teman kemudian juga salah memahami apa yang saya sampaikan, lebih baik menunggu bertemu dengan orang tepat daripada membuang-buang waktu dengan orang tidak tepat. Ini kadang ditelan mentah-mentah. Pokoknya aku ngenteni wae. Rak gelem buka hati. Padahal semakin dewasa kita, laki-laki atau perempuan itu tahu loh, lawan jenis ini lagi ada maksud nih. Orang dekat itu kan ya, kita tahu lah, nalurinya tahu, ini benar-benar cuma pengen temenan, atau ini ada modus lain. Nah, tergantung kita itu peka atau tidak gitu loh. Mau buka hati atau tidak. Lah, ketika kita sudah mau buka hati, terus kemudian parameter-parameternya ada atau tidak. Terus, perjalanan jodoh orang itu berbeda-beda. Dilalah kula yang termasuk love at the first sight. Terus love at the first sight. Mboten ngertos love at the first sight yang mriki. Aduh angel iki. Cinta pada pandangan pertama. Ya. Saya pertama kali bertemu dengan istri saya ya waktu nador. Sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah tahu nomor handphonenya, belum pernah follow-followan sosial media, bahkan tidak ada. Pertama kali kalau panggih, kalau nador, kalau nyuwun langsung. Ya, waktu itu saya uji nyali sendiri. Ya, saya sendiri ditemani orang yang kenal giniku. Saya bertanya, menawi dikersai Gusti Allah, menawi saged nglampahi sunah Rasulullah, menawi saged bahagia gitu yang sepah, menawi ngersake dilanjut, menawi mboten kula wangsul. Saya bertanya itu saja ke istri saya. Ya, karena sedikit banyak saya tahu profil istri saya ini ya ahli basul masail. Ya kula nggih nerek basul masail, cuman kan ya ora persiapan go kitab toh. Mosok natur wis langsung adu ibarat kan ya ora lucu niku. Nah, terus kemudian tadi saya ingat juga nasihat dari kakak ipar saya. Garwane mbake kula niku sing dari Tegalrejo Magelang niku, Gus Nasrul Arif itu dulu itu juga love at the first sight dengan mbak saya. Ya. Itu dulu bahkan prosesnya nggak ada sebulan. Lihat pertama, seminggu ditanglepke, seminggu kemudian pokoknya nggak ada sebulan nikah. Dari Sa'ban sebelum Ramadan sudah nikah. Dan yang membuat saya heran lagi ketika saya tanya, Mas, ceritane niku riyen pripun jenengan kepanggih Mbak Ani. Nama mbak saya Ani. Ya. Mafhume kula ya face to face. Ternyata apa? Cuma lihat dari belakang. Saestu. Lihat dari belakang. Saya bilang, kok iso ya? Waktu itu saya belum kenal istri saya, sekitar 6 atau 7 bulan sebelumnya. Kemudian ada satu nasihat yang kemudian ini saya rubah dengan bahasa saya sendiri ya, biar sampean luwih enak gitu. Jadi ketika nanti kamu bertemu dengan jodoh kamu akan merasakan vibes yang berbeda dibandingkan kamu bertemu dengan orang lainnya. Lan dilalah kula ngrasake iki Mbak. Ketika nador koyone bojoku iki. Ya, iki bojoku wae. Seyakin itu saya. Saestu. Nah, itu mungkin monggo panjenengan bisa rasakan entah itu kapan, dan sekali lagi saya bilang proses menemukan jodoh orang itu berbeda-beda. Ada yang seperti saya dilalah. Ada juga yang pacaran tahun-tahunan, tiba-tiba dirabi koncone. Dirabi tonggone. Wonten. Ya. Karena beda-beda. Saya punya temen itu pacaran dari SD. Serius nih. SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang nikah. Dua-duanya dokter.
Ada juga SMP-nya sudah pacaran, SMA-nya kelas 2 putus. SMP, SMA, kuliah putus juga ada. Maka proses menemukan jodoh itu berbeda-beda meskipun secara syariat adanya apa? Nador, ta'aruf, khitbah, nikah. Ya meskipun saya mencontohkan tadi pacaran-pacaran itu proses penemuan jodoh teman-teman saya, tapi secara syariat kita semua sepakat bahwasanya pacaran hukumnya adalah sing jawab sampai noraku. Ya. Karena di agama tidak ada seperti itu. Maka tadi kapan waktunya dan ini kita nggak bisa request. Kita nggak bisa request siapa istri kita, siapa suami kita, siapa bapak kita, siapa ibu kita, siapa anak kita, di mana kita dilahirkan. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka menunggu bertemu dengan orang tepat ini, di waktu yang tepat ini, kita perbaiki kualitas diri kita masing-masing. Itu mungkin ya, kalau yang benar-benar 100% tepat tidak ada, tapi kita punya parameter-parameter misalkan dari 4 kalau hadis yang bagus agamanya, cantik atau tampan wajahnya, kemudian bagus nasabnya, satu lagi hartanya. Ini Anda prioritasnya yang mana? Nah, kalau 100% ada, saya jamin tidak ada. Pasti ada minusnya lah. Tapi yang dari parameter-parameter yang harus ada nomor 1 apa? Seperti misalkan saya, yang harus ada pertama kali adalah pintar. Karena saya pengen cari perempuan yang pintar, yang mana nanti saya dan istri saya akan mencetak generasi-generasi yang lebih berkualitas. Harapannya seperti itu. Itu parameter saya ketika mencari jodoh dulu. Nah, monggo jenengan, wah aku sing penting ganteng misalkan. Monggo, wah aku sing penting sugih misalkan. Karena ada makalah seperti ini. Kalau kamu tidak, untuk laki-laki kadang ini ya, kalau kamu tidak terlahir sebagai laki-laki berwajah tampan, minimal kamu jadi laki-laki yang sudah mapan gitu kan. Atau ada lagi, wah saya cuma ngandalin ganteng tok. Ya teman-teman, ngaji biar mengerti ya, belajar biar pintar, karena cakep aja nggak cukup. Nah, itu. Ngoten, silahkan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terus.